Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teman-teman, kita hari ini kuliahnya lewat sini, nggak apa-apa ya. Walaupun kuliahnya di sini, kalian jangan lupa berdoa dulu sebelum sebelum berkuliah. Jadi kita nggak berlama-lama ya di sini. Pertama-tama kita saya rada gugup juga nih. Eh, Pada pertemuan kali ini ya pembahasan yang akan kita bahas itu tentang kinerja ruas jalan kan ya. Seperti yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya. Nah, kenapa sih kita butuh kinerja ruas jalan? Jadi kinerja ruas jalan itu dia sebenarnya adalah sebuah pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada pada apa namanya? Pada sebuah jalan gitu loh. Nah, coba teman-teman lihat ini. Ini kan kalau kita lihat, kalau mau menggambarkan kondisinya, ya udah cuma disebut aja dia kondisinya ramai lancar gitu loh. Atau ini kita sebut dia dengan misalnya cukup padat gitu ya. Cukup padat, atau yang ini kita sebut dengan ramai lancar. Nah, sebenarnya itu tuh cuma penggambaran kualitatif saja, tetapi kenapa kita butuh penggambaran kuantitatif? Karena kenapa kita butuh kinerja ruas jalan? Karena kalau kita menghitung kinerja ruas jalannya, itu akan memberikan kepada kita pengukuran kuantitatifnya. Jadi sebenarnya secara kuantitatif, secara angka-angka itu, secara detail itu di mana sih levelnya sebenarnya kinerja ruas jalannya. Jadi kinerja itu kan performance ya, sehingga secara singkat kata sebenarnya kita akan mengukur performance ruas jalan itu seperti apa sih secara kuantitatif. Nah, kenapa kita perlu menghitung kinerja ruas jalan? Pertama, kita itu akan melakukan intervensi kepada sistem jaringan jalan. Ya, sehingga kita mungkin akan melakukan perbaikan pada geometrik jalan agar dapat mempertahankan perilaku lalu lintas yang kita inginkan. Perilaku lalu lintas seperti apa? Tentang kecepatan, kemudian volume lalu lintasnya. Nah, itu yang kita ingin pertahankan sehingga kita akan melakukan perbaikan pada geometrik jalan. Nah, kalau kita melakukan perbaikan pada geometrik jalan, maka kita akan mengupayakan perilaku-perilaku itu tetap seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk melancarkan arus lalu lintas, untuk menurunkan peristiwa kecelakaan, dan untuk menurunkan tingkat kefatalan kecelakaan dengan memperbaiki geometrik jalan. Nah, adapun beberapa variabel yang bisa kita gunakan dalam kinerja ruas jalan itu antara lain pertama, data arus dan komposisi lalu lintas, kemudian kecepatan arus bebas, kemudian kapasitas, kemudian derajat kejenuhan, lalu kecepatan dan perilaku lalu lintas. Variabel pertama yaitu data arus dan komposisi lalu lintas. Nah, data arus ini merupakan volume pergerakan. Volume pergerakan itu kan artinya berapa kendaraan yang lewat satu titik kan ya, yang kemudian mencerminkan komposisi lalu lintas. Tetapi data arus itu harus memiliki satuan SMP per jam atau satuan mobil penumpang, bukan kendaraan per jam. Tapi kan yang kita survei itu kendaraan per jam kan ya, bukan SMP per jam. Jadi nanti itu akan ada ekivalensi atau faktor pengali sehingga data kendaraan itu bisa kita konversi menjadi data SMP per jam. Nanti di belakang disampaikan bagaimana caranya. Nah, kemudian ada kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas ini apa? Yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan. Jadi, misalnya siapa si A mengendarai motor gitu ya. Berapa kecepatan arus bebasnya si A ini tanpa ada pengaruh dari kendaraan lain, misalnya kendaraan lain yang terlalu banyak sehingga menyebabkan macet, atau kendaraan lain yang juga ugal-ugalan misalnya. Nah, kecepatan arus bebas itu singkat kata berapa kecepatan yang akan diambil seorang pengemudi ketika
volume lalu lintas itu tidak berpotensi untuk mempengaruhi kecepatan orang lain. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya menjelaskannya. Nah, selanjutnya itu apa kapasitas? Kapasitas itu adalah arus maksimum melalui satu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Kapasitas itu intinya adalah berapa arus yang paling tinggi yang bisa melewati suatu ruas jalan pada satuan jam tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu derajat kejenuhan atau memiliki nama populer yaitu VCR atau volume capacity ratio atau rasio arus terhadap kapasitas atau perbandingan arus volume kendaraan terhadap kapasitas jalan digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Jadi ada derajat kejenuhan di simpang atau perempatan jalan dan ada derajat kejenuhan di segmen jalan. Selanjutnya nanti teman-teman yang akan Anda survei itu adalah derajat kejenuhan di segmen jalan. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatan ini apa? Kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan sepanjang segmen jalan. Jadi kendaraan ringan atau LV itu rata-rata kecepatannya di segmen jalan itu berapa kilometer per jam. Intinya seperti itu. Selanjutnya itu adalah perilaku lalu lintas yang terbagi menjadi dua. Pertama ada loss atau tingkat pelayanan atau ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas mengendarai kendaraan, dan dalam MKJI kecepatan dan derajat kejenuhan digunakan sebagai indikator pelayanan atau loss. Jadi loss ini ya tingkat pelayanan, tetapi dia kan harus ada variabelnya atau harus ada indikatornya. Nah, dalam MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia itu teman-teman harus cari dan download. Itu dia merupakan kecepatan dan kecepatan dan derajat kejenuhan yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat pelayanan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tingkat pelayanan itu apa? Dia merupakan derajat kejenuhan. Indikator tingkat pelayanan itu derajat kejenuhan atau volume capacity ratio atau perbandingan volume dan kapasitas. Nah, kalau kita lihat berarti ada dua variabelnya kan ya, yaitu arus atau volume dan kapasitas jaringan jalan, yang dimana arus ini berperan sebagai demand atau potensi pergerakannya atau yang bergerak atau volume pergerakannya, dan kapasitas merupakan kapasitas jaringan jalan atau supply-nya. Nah, kita lihat lagi tujuan perencanaan transportasi itu apa. Ini selaras dengan tujuan transportasi. Perencanaan transportasi yaitu menyeimbangkan supply dan demand agar tidak terjadi kemacetan. Intinya seperti itu. Nah, ini data arus dan komposisi lalu lintas. Kalau teman-teman punya pertanyaan sampai sini, mohon ditulis di komen di bawah ya. Write it down below. Tulis di bawah, tapi bukan tulis di bawah lah intinya. Tulis di komen, di kelas komen, di student comments. Nah, kita masuk ke data arus dan komposisi lalu lintas. Nah, arus atau volume lalu lintas dinyatakan dengan Q berdasarkan komposisi lalu lintas. Semua nilai arus lalu lintas per arah dan total diubah menjadi satuan mobil penumpang menggunakan ekivalensi mobil penumpang. Jadi semua arus lalu lintas atau berapa kendaraan per jam diubah menjadi satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan ekivalensi mobil penumpang. Nah, untuk mobil penumpang dengan kendaraan ringan atau LV, EMP-nya itu ekivalensi mobil penumpangnya itu 1,0. Nah, kalau teman-teman dengar kata komposisi, pasti teman-teman tahu bahwa dia terdiri dari jenis-jenis apa. Ya, komposisi lalu lintas itu maksudnya adalah dia terdiri dari jenis kendaraan apa. Nah, menurut MKJI, jenis kendaraan itu kemudian dibagi 4, yaitu LV atau kendaraan ringan, light vehicle, kemudian HV atau kendaraan berat atau heavy vehicle, kemudian sepeda motor, motorcycle, kemudian kendaraan tak bermotor atau unmotorized cycle.
Nah, LV ini yang seperti apa? Kendaraan bermotor beroda 4. Ya, intinya yang dia beroda 4, mobil penumpang, oplet, mikrobus, pickup, dan truk kecil. Truk kecil, selagi dia beroda 4, dia masuk golongan LV yang Anda survei. Kemudian HV itu apa? Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4. Bisa truk, bisa bus, atau truk kombinasi. Intinya dia rodanya lebih dari 4. Berarti kalau ketika Anda survei, dia masuk ke HV. Nah, kemudian yang sepeda motor, kendaraan bermotor beroda 2 atau 3. Jadi, bemo, VR itu dia masuk MC, motorcycle. Sepeda motor dan kendaraan beroda 3. Beroda 3 kalau becak, dia tidak ada motornya, itu masuk MC. Ya. Sementara kalau UMC, kendaraan beroda yang menggunakan tenaga manusia atau hewan, sepeda, becak, kereta kuda, dan lain-lain. Saya kira ini jelas. Pokoknya kendaraan yang tidak menggunakan mesin bermotor. Oke. Nah, ini tabel EMP untuk jalan perkotaan tak terbagi. Jalan perkotaan tak terbagi. Apa itu jalan perkotaan tak terbagi? Teman-teman perlu memperhatikan ini ya. Anda perlu memperhatikan ini. Ya, dan Anda perlu memperhatikan ini. Kalau dia dua lajur tak terbagi, contohnya jalan apa kira-kira? Dua lajur undivided, dua lajur tak terbagi. Artinya dia tak terbagi apa? Dia tidak memiliki median. Ya, dia tidak memiliki median. Dua lajur itu apa? Dua lajur. Bentar ya. Nah, teman-teman coba bayangkan. Ini kan ada ruas jalan ya. Sorry. Oh, nggak bisa. Ini kan ada ruas jalan. Ya, ini ada ruas jalan. Kalau dia terbagi, berarti di tengah sini ada mediannya. Ya, di tengah sini ada mediannya. Nah, lajur itu apa? Yang biasanya dipisahkan oleh garis putus-putus berwarna putih. Ya. Yang bisa dipisahkan oleh garis putus-putus berwarna putih. Sehingga dua lajur tak terbagi itu ya ini. Ini, dua lajur tak terbagi. Ini 4 lajur tak terbagi. Seandainya tidak ada mediannya. Ini ya. Seandainya tidak ada mediannya. Jadi, teman-teman pertama-tama Anda harus menghitung dulu kan ya. Anda harus menghitung dulu semua anunya, apa namanya? Anda harus menghitung dulu total volume kendaraannya. Kalau dia dua arah. Jadi dia dua arah, ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Kalau dia dua arah, Anda harus hitung dulu totalnya. Kalau totalnya itu apa di bawah 1800, Anda menggunakan yang ini. Tapi kalau dia lebih dari 1800 pada kondisi jalan seperti ini, Anda menggunakan yang ini. Nah, untuk menghitung MC Anda harus sesuaikan dengan lebar jalur lalu lintasnya. Apakah dia di bawah 6 meter atau dia lebih dari 6 meter. Di bawah atau sama dengan 6 meter ataukah dia lebih dari 6 meter. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang Anda tidak mengerti, tolong tuliskan di kolom pertanyaan. Ya, tolong tuliskan di kolom pertanyaan. Nah, ini ya saya kira seperti itu deh. Nah, kan Anda survei, Anda mendapatkan data kendaraan per jam kan ya.
Tetapi untuk menghitung derajat kejenuhan yang Anda butuhkan itu harus SMP per jam. Sehingga untuk mengkonversi menjadi SMP per jam, Anda harus mengkalikan dengan ekivalensi mobil penumpang. Dengan ekivalensi ini. Ekivalensi mana yang Anda pilih bergantung pada kondisi ruas jalannya. Ya, bergantung pada kondisi ruas jalannya. Mudah-mudahan jelas ya. Ini teman-teman harus mendownload ini. Harus banget Anda download ini. Nah, bagaimana EMP untuk jalan perkotaan yang terbagi dan satu arah? Jadi untuk semua jenis jalan perkotaan itu ada EMP-nya. Ketentuannya sama, Anda hitung dulu volume arus lalu lintasnya, tetapi yang terpenting adalah Anda melihat kondisi jalanan yang Anda survei itu seperti apa. Apakah dia 2 lajur satu arah? Apakah dia 4 lajur terbagi atau ada mediannya? Ataukah dia 3 lajur satu arah? Ataukah dia, kalau 3 lajur satu arah kan berarti seperti di Marsma Iswahyudi. Ataukah dia 6 lajur tapi terbagi atau ada mediannya? Inilah Anda tentukan. Anda tentukan yang mana faktor pengalinya. Faktor pengali EMP-nya berdasarkan kondisi ruas jalan tempat Anda survei itu seperti apa. Nah, ini cara perhitungan data arus, teman-teman. Anda akan melakukan survei selama 2 jam. Ya, Anda akan melakukan survei selama 2 jam. Nah, selama 2 jam ini Anda akan bagi menjadi kurun waktu per satuan 15 menit. Ya, jadi harus Anda survei jam 7 sampai 7.15 berapa, jam 7.15 sampai 7.30 berapa, jam 7.30 sampai 7.45 berapa, sehingga Anda mendapatkan data kendaraan per 15 menit. Setelah Anda mendapatkan ini, Anda harus mengkonversi data hasil trafik menjadi satuan kendaraan per jam. Bagaimana satuan kendaraan per jam itu? Kalau 7 sampai jam 8 berarti kan yang ini, kan ya. Iya kan? Untuk jam 7 sampai jam 8. Jadi ini Anda totalkan nih semuanya nih. Anda totalkan jumlahnya untuk masing-masing jenis kendaraan. Ya, untuk masing-masing jenis kendaraan. Lalu bagaimana kalau 745 sampai 845? Maka yang Anda hitung adalah dari sini. Ya, 745 sampai 845. Sehingga didapatkanlah hasil ini. Jelas ya? Tapi ingat, ini satuannya masih kendaraan per jam. Nah, data kendaraan per jam ini Anda ubah menjadi SMP per jam. Ya, Anda ubah menjadi SMP per jam. Dengan mengalikannya terhadap EMP sesuai jenis kendaraan. Ya, kemudian dapat dilihat SMP per jam tertinggi itulah jam puncaknya. Ya, kalau Anda lihat di sini, berarti jam puncaknya itu terjadi pada jam 7.45 sampai jam yang ini ya. Sampai jam 8.45, itulah jam puncak pada peak pagi. Nah, dari jam puncak ini berdasarkan data arus pada jam puncak, ya, pada jam puncak Anda dapat diketahui komposisi kendaraan pada saat jam puncak tersebut. Ini sengaja saya salahkan ya, supaya Anda lihat sebenarnya yang paling tinggi itu yang mana. Tetapi
sini Anda bisa lihat bahwa ternyata pada kondisi jam puncak, volume lalu lintas itu didominasi oleh light vehicle sebanyak 61% dan HV sebanyak 7,7% dan motor cycle sebanyak 30,7%. Itulah data inilah yang kemudian Anda proses menjadi kinerja ruas jalan. Kalau ada pertanyaan, please comment down below. Oke, kita masuk ke kapasitas ya. Jadi teman-teman, kalau Anda punya pertanyaan, tolong tuliskan saja di bawah. Nanti akan kita diskusikan sama-sama. Nah, kapasitas itu apa? Kapasitas itu kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang atau SMP per jam. Faktor apa yang mempengaruhi kapasitas jalan? Pertama, kondisi geometri ya. Pertama, kondisi geometri atau lebar efektif lapisan keras yang termanfaatkan atau lebar efektif bahu atau kerep jalan, lebar efektif median jalan. Itulah semuanya. Kemudian kondisi lalu lintas, arah, lajur, dan adanya hambatan samping, serta kondisi lingkungan atau ukuran kota yang dinyatakan dalam jumlah penduduk. Nanti kita lihat di belakang. Nah, kondisi geometrik jalan itu seperti apa? Ya seperti ini, ada lebar, ada WCA, WCB, ada lebar jalur lalu lintas, ada lebar bahu di sisi jalan A, dan ada lebar bahu di sisi jalan B, dan ada median. Ya, ada median. Ini misalnya ada salurannya. Ini untuk jalan yang median. Nah, ini jalan dengan kerep tanpa median. Apa itu kerep? Ininya nih, penaikan ini. Ya, jarak dari kerep ke penghalang, misalnya warung misalnya nih dia di sini. Nah, ini kan nggak ada ininya, nggak ada mediannya. Berarti yang ada hanya lebar jalur. Jadi Anda menghitung dari kerepnya, apa itu kerep penaikan ini nih. Yang biasanya warna hitam putih itu. Ya. Itu kerep yang menuju ke jalur pejalan kaki. Itu kerep, bukan bahu jalan. Bahu jalan itu ada yang contohnya di Soekarno-Hatta itu kan ada bahu jalan yang sampingnya garis putih yang tidak putus-putus, itu baru kita sebut bahu jalan. Nah, bagaimana kita menghitung kapasitas lalu lintas? Ini kan kapasitas ya yang dicari. Kita harus mengetahui kapasitas dasar, kemudian faktor penyesuaian untuk lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota. Nanti ini kita jelaskan. Dan kalau teman-teman lihat di sini semuanya menggunakan faktor penyesuaian, berarti menggunakan apa? Faktor pengalih. Ya, Anda kalau lelah silahkan di-pause sambil minum, sambil apa. Habis itu nanti teman-teman lanjutkan sendiri. Oke. Nah, catatannya apa? Untuk jalan tidak terbagi atau tidak ada median, untuk jalan tak terbagi atau tanpa median, analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Ya. Jadi Anda menghitung kedua arah lalu lintas, Anda jumlahkan dua arah lalu lintas. Kemudian untuk jalan yang terbagi, analisa dilakukan terpisah pada masing-masing arah lalu lintas. Kalau ada mediannya. Jadi misalnya di Sudirman kan ada mediannya. Nah, itu Anda memilih satu saja, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Itu untuk jalan yang terbagi. Untuk jalan yang tak terbagi, berarti Anda melakukan pada Anda mentotalkan volume lalu lintas di kedua arah. Jadi kapasitasnya itu satu di satu jalan, satu ruas jalan itu dengan dua arah. Nah, kapasitas dasar itu ditentukan berdasarkan tipe jalan. Ya, kalau 4 lajur terbagi atau jalan satu arah, tapi dia 4 lajur, berarti dia kapasitasnya 1650 per lajur. Ya, kalau 4 lajur tak terbagi, itu 1500. Ini terbagi ya, ada mediannya. Kalau 4 lajur yang tidak terbagi dia 1500 per lajur. 2 lajur tak terbagi
Kayak jalan Sungai Wen itu 2 lajur kan ya, dan dia tidak terbagi, itu 2.900 untuk total 2 arah. Ini yang harus Anda pahami baik-baik. Ya. Ini juga kapasitas dasar untuk jalan yang lebih dari 4 lajur dapat diperkirakan dengan menggunakan kapasitas per lajur meskipun mempunyai lebar jalan yang tidak standar. Jadi Anda kalikan 6 atau kalikan berapa yang di atas 4 lajur. Nah, selanjutnya untuk kapasitas untuk lebar jalan. Ini tetap Anda harus memperhatikan lebarnya, jenis tipe jalannya. Nah, teman-teman lihat per lajur itu lebarnya berapa. Ya, per lajur itu lebarnya berapa. Kalau lebarnya 3,50 berarti faktor pengal yang Anda pakai 1. Kalau jenis jalan 2 lajur tak terbagi, 2 arah itu lebarnya 7, misalnya di Sungai Wen, maka faktor pengalinya adalah 1. Jelas ya? Ini Anda harus latihan. Nah, kemudian faktor koreksi kapasitas untuk pemisah arah. Pemisah arah itu apa? Median. Ya, pemisah arah itu maksudnya median. Jadi, penentuan faktor koreksi pengalian didasarkan pada kondisi arus lalu lintas dari kedua arah untuk jalan tanpa untuk jalan tanpa pembatas median. Untuk jalan dengan satu arah atau jalan dengan pembatas median, faktor koreksi akibat pembagian arah adalah 1,0. Kalau ada pembatas mediannya, faktor koreksinya adalah 1,0. Tetapi kalau tidak ada mediannya, tetapi terdapat 2 arus, ya, terdapat 2 arus, Anda lihat perbandingannya itu 50-50 atau sama-sama. Jadi lajur arus 1 3,5 meter misalnya, dan arus 2 juga, arus yang berlawanannya itu 3,5 meter, berarti dia 50-50. Ya. Nah, ini kalau 2 lajur berarti apa? 1 lajur 1 arah. Ya. Kalau di 4 lajur berarti ada 2 lajur untuk 1 arah. Nah, teman-teman lihat bagaimana perbandingan panjang lajurnya. Apakah dia 50-50, apakah dia 55-45%, apakah 60-40%, dan seterusnya. Nah, kondisinya itulah yang menentukan faktor koreksi mana yang akan Anda jadikan pengalih untuk menghitung kapasitas. Mudah-mudahan jelas. Nah, hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan. Pertama-tama teman-teman Anda harus mengukur intensitasnya berapa. Ya, jumlah bobot kejadiannya itu berapa. Jelas ya? Ini tidak usah diperhatikan. Jadi, yang Anda hitung itu berapa kejadian pejalan kaki, berapa kejadian kendaraan umum atau kendaraan lain berhenti, kendaraan yang parkir di pinggir jalan, berapa kejadian kendaraan yang masuk dan keluar, dan berapa kejadian kendaraan yang berjalan lambat, misalnya gerobak, terus apalagi gerobak sih yang paling memungkinkan, penjual kaki lima yang sambil jalan, itu juga termasuk kendaraan lambat. Jadi berapa kejadiannya? Berapa kejadiannya kalau dia di bawah 100 berarti dia masuk VL dan seterusnya. Ini faktor pengalinya. Nah, kalau jumlah kejadiannya masuk L dan terjadi di tipe jalan ini dengan lebar bahu sekian, lebar bahu efektif sekian, itulah faktor hambatan samping yang Anda jadikan pengalih. Ya, itulah faktor hambatan samping yang Anda jadikan pengalih. Jelas ya, pengalih untuk ini, pengalih untuk menghitung kapasitas. Tetapi kan Anda pertama-tama Anda hitung dulu ini kan ya. Anda hitung dulu jumlah kejadiannya. Jumlah kejadiannya ini Anda konversi ke sini. Ya.
Tapi sebelum itu teman-teman kalikan dulu dengan faktor bobotnya. Setelah itu diketahui kode kelas hambatan sampingnya, baru Anda cek hambatan samping itu terjadi di tipe jalan apa dengan lebar bahu efektifnya berapa. Baru Anda tentukan faktor pengalinya yang mana. Nah, untuk jalan 6 lajur, faktor koreksinya itu seperti ini. Ya. Satu kurang faktor koreksi untuk 4 lajur. Nah, ini faktor koreksi untuk ukuran kota. Jadi misalnya di kota Balikpapan itu jumlah penduduknya berapa? Misalnya jumlah penduduknya 1.300.000 orang. Berarti Anda pakai yang ini karena 1 juta lebih. Kalau dia di bawah 100.000, ini kan 0,1 juta penduduk berarti 100.000, berarti Anda pakai yang ini. Kalau jumlah penduduknya 1 juta 500 misalnya, berarti Anda pakai yang ini. Faktor penyesuaiannya 1. Nah, setelah itu kan Anda sudah tahu ya volume lalu lintasnya dengan satuan SMP per jam. Kemudian Anda sudah tahu kapasitasnya, sudah Anda hitung menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus ini Anda hitung. Anda kan sudah dapat faktor penyesuaian untuk lebar, faktor penyesuaian untuk pemisah arah, faktor penyesuaian untuk hambatan samping, faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Setelah itu Anda akan menghitung derajat kejenuhannya. Derajat kejenuhan itu nilai intinya itu volume dibagi dengan rasio. Ya. Intinya itu adalah Intinya itu volume dibagi dengan kapasitas. Jadi Anda bagi data arus terhadap kapasitas yang Anda dapat di ruas jalan itu. Nah, hasilnya berapa? Itu akan menunjukkan dia berada pada tingkat pelayanan apa, entah A, entah B, ataukah C, ya. Nah, ini catatannya. Untuk jalan tak terbagi, analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Ya, kalau untuk jalan terbagi, Anda lakukan pada masing-masing arah lalu lintas seperti perhitungan kapasitas. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, teman-teman, silahkan Anda tulis di komen di bawah ini. Oke? Ada pertanyaan? Jangan lupa tulis di komen down below. Alright. Inilah tugasnya. Nah, di mana Anda melakukan survei? Anda survei di satu segmen jalan. Teman-teman menentukan di satu segmen jalan. Ini nih satu. Ini nih satu segmen jalan. Ya, kalau ada median jalannya, Anda memilih satu sisi saja. Yang mungkin terdiri dari 2 lajur. Lajur 1, lajur 2. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya itu 200 meter. Ya, dan tidak terdapat fungsi lahan yang menyebabkan kemacetan. Tidak ada pasar, tidak ada mall, tidak ada apa lagi yang memungkinkan menyebabkan kemacetan, dan merupakan kecepatan arus bebas atau bukan wilayah yang sering macet. Kayak misal di ada kan Platinum, Projakal itu kan berpotensi menciptakan kemacetan, berarti Anda tidak bisa mengambil lokasi survei di wilayah yang seperti itu. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 200 meter untuk satu segmen jalan. Sehingga wilayah studi Anda itu segmen jalan itu sepanjang 200 meter. Anda berdiri di tengah-tengahnya. Disitulah Anda mengamati dan melakukan counting, melakukan traffic counting menggunakan alat counter. Ya. Hari pelaksanaannya terdapat 2 jenis hari, yaitu normal day dan weekend. Ya, normal day silahkan Anda pilih di Selasa, Rabu, atau Kamis. Anda pilih salah satunya. Kemudian di weekend Anda pilih salah satunya juga di Sabtu atau Ahad. Jadi bukan dua-dua harinya, Anda pilih salah satunya.
Dalam satu hari survei, pengamatan dilakukan pada 3 waktu, yaitu morning peak hour, non-peak hour, dan afternoon peak hour. Masing-masing waktu survei selama 2 jam. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada tulis di bawah, dan kemudian saya menutup presentasinya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan kita ya. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Saya harap kita bisa memaksimalkan proses pembelajaran ini. Terima kasih, saya tutup. Silahkan sebelum saya tutup, alhamdulillahirrabbilalamin. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis untuk dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teman-teman, kita hari ini kuliahnya lewat sini, nggak apa-apa ya. Walaupun kuliahnya di sini, kalian jangan lupa berdoa dulu sebelum berkuliah. Jadi kita nggak berlama-lama ya di sini. Pertama-tama kita saya rada gugup juga nih. Pada pertemuan kali ini ya, pembahasan yang akan kita bahas itu tentang kinerja ruas jalan kan ya. Seperti yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya. Nah, kenapa sih kita butuh kinerja ruas jalan? Jadi kinerja ruas jalan itu dia sebenarnya adalah sebuah pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada pada sebuah jalan gitu loh. Nah, coba teman-teman lihat ini. Ini kan kalau kita lihat, kalau mau menggambarkan kondisinya, ya udah cuma disebut aja dia kondisinya ramai lancar gitu loh. Atau ini kita sebut dia dengan misalnya cukup padat gitu ya. Cukup padat, atau ini kita sebut dengan ramai lancar. Nah, sebenarnya itu tuh cuma penggambaran kualitatif saja, tetapi kenapa kita butuh penggambaran kuantitatif? Karena kenapa kita butuh kinerja ruas jalan? Karena kalau kita menghitung kinerja ruas jalannya, itu akan memberikan kepada kita pengukuran kuantitatifnya. Jadi sebenarnya secara kuantitatif, secara angka-angka itu, secara detail, itu di mana sih levelnya sebenarnya kinerja ruas jalannya. Jadi kinerja itu kan performance ya, sehingga secara singkat kata sebenarnya kita akan mengukur performance ruas jalan itu seperti apa sih secara kuantitatif. Nah, kenapa kita perlu menghitung kinerja ruas jalan? Pertama, kita itu akan melakukan intervensi kepada sistem jaringan jalan. Ya, sehingga kita mungkin akan melakukan perbaikan pada geometrik jalan agar dapat mempertahankan perilaku lalu lintas yang kita inginkan. Perilaku lalu lintas seperti apa? Tentang kecepatan, kemudian volume lalu lintasnya. Nah, itu yang kita ingin pertahankan, sehingga kita akan melakukan perbaikan pada geometrik jalan. Nah, kalau kita melakukan perbaikan pada geometrik jalan, maka kita akan mengupayakan perilaku-perilaku itu tetap seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk melancarkan arus lalu lintas, untuk menurunkan peristiwa kecelakaan, dan untuk menurunkan tingkat kefatalan kecelakaan dengan memperbaiki geometrik jalan. Nah, adapun beberapa variabel yang bisa kita gunakan dalam kinerja ruas jalan itu antara lain, pertama, data arus dan komposisi lalu lintas, kemudian kecepatan arus bebas, kemudian kapasitas, kemudian derajat kejenuhan, lalu kecepatan dan perilaku lalu lintas. Variabel pertama yaitu data arus dan komposisi lalu lintas. Nah, data arus ini merupakan volume pergerakan. Volume pergerakan itu kan artinya berapa kendaraan yang lewat satu titik kan ya, yang kemudian mencerminkan komposisi lalu lintas. Tetapi data arus itu harus memiliki satuan SMP per jam atau satuan mobil penumpang, bukan kendaraan per jam. Tapi kan yang kita survei itu kendaraan per jam kan ya, bukan SMP per jam. Jadi nanti itu akan ada ekivalensi atau faktor pengali sehingga data kendaraan itu bisa kita konversi menjadi data SMP per jam. Nanti di belakang disampaikan bagaimana caranya.
Nah, kemudian ada kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas ini apa? Yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan. Jadi, misalnya siapa si A mengendarai motor gitu ya. Berapa kecepatan arus bebasnya si A ini tanpa ada pengaruh dari kendaraan lain, misalnya kendaraan lain yang terlalu banyak sehingga menyebabkan macet, atau kendaraan lain yang juga ugal-ugalan misalnya. Nah, kecepatan arus bebas itu singkat kata berapa kecepatan yang akan diambil seorang pengemudi ketika volume lalu lintas itu tidak berpotensi untuk mempengaruhi kecepatan orang lain. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya menjelaskannya. Nah, selanjutnya itu apa kapasitas? Kapasitas itu adalah arus maksimum melalui satu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Kapasitas itu intinya adalah berapa arus yang paling tinggi yang bisa melewati suatu ruas jalan pada satuan jam tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu derajat kejenuhan atau memiliki nama populer yaitu VCR atau volume capacity ratio, atau rasio arus terhadap kapasitas, atau perbandingan arus volume kendaraan terhadap kapasitas jalan, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Jadi ada derajat kejenuhan di simpang atau perempatan jalan, dan ada derajat kejenuhan di segmen jalan. Selanjutnya nanti teman-teman yang akan Anda survei itu adalah derajat kejenuhan di segmen jalan. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatan ini apa? Kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan sepanjang segmen jalan. Jadi kendaraan ringan atau LV itu rata-rata kecepatannya di segmen jalan itu berapa kilometer per jam. Intinya seperti itu. Selanjutnya itu adalah perilaku lalu lintas yang terbagi menjadi dua. Pertama ada loss atau tingkat pelayanan, atau ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas mengendarai kendaraan. Dan dalam MKJI, kecepatan dan derajat kejenuhan digunakan sebagai indikator pelayanan atau loss. Jadi loss ini ya tingkat pelayanan, tetapi dia kan harus ada variabelnya atau harus ada indikatornya. Nah, dalam MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia itu teman-teman harus cari dan download. Itu dia merupakan kecepatan dan kecepatan dan derajat kejenuhan yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat pelayanan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tingkat pelayanan itu apa? Dia merupakan derajat kejenuhan. Indikator tingkat pelayanan itu derajat kejenuhan, atau volume capacity ratio, atau perbandingan volume dan kapasitas. Nah, kalau kita lihat, berarti ada dua variabelnya kan ya, yaitu arus atau volume dan kapasitas jaringan jalan, yang dimana arus ini berperan sebagai demand atau potensi pergerakannya atau yang bergerak atau volume pergerakannya, dan kapasitas merupakan kapasitas jaringan jalan atau supply-nya. Nah, kita lihat lagi tujuan perencanaan transportasi itu apa. Ini selaras dengan tujuan transportasi. Perencanaan transportasi yaitu menyeimbangkan supply dan demand agar tidak terjadi kemacetan. Intinya seperti itu. Nah, ini data arus dan komposisi lalu lintas. Kalau teman-teman punya pertanyaan sampai sini, mohon ditulis di komen di bawah ya. Write it down below. Tulis di bawah, tapi bukan tulis di bawah lah intinya. Tulis di komen, di kelas komen, di student comments. Nah, kita masuk ke data arus dan komposisi lalu lintas. Nah, arus atau volume lalu lintas dinyatakan dengan Q berdasarkan komposisi lalu lintas. Semua nilai arus lalu lintas per arah dan total diubah menjadi satuan mobil penumpang menggunakan ekivalensi mobil penumpang. Jadi semua arus lalu lintas atau berapa kendaraan per jam diubah menjadi satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan ekivalensi mobil penumpang. Nah, untuk mobil penumpang dengan kendaraan ringan atau LV, EMP-nya itu ekivalensi mobil penumpangnya itu 1,0. Nah,
Kalau teman-teman dengar kata komposisi, pasti teman-teman tahu bahwa dia terdiri dari jenis-jenis apa. Ya, komposisi lalu lintas itu maksudnya adalah dia terdiri dari jenis kendaraan apa. Nah, menurut MKJI, jenis kendaraan itu kemudian dibagi 4, yaitu LV atau kendaraan ringan, light vehicle, kemudian HV atau kendaraan berat atau heavy vehicle, kemudian sepeda motor, motorcycle, kemudian kendaraan tak bermotor atau unmotorized cycle. Nah, LV ini yang seperti apa? Kendaraan bermotor beroda 4. Ya, intinya yang dia beroda 4, mobil penumpang, oplet, mikrobus, pickup, dan truk kecil. Truk kecil, selagi dia beroda 4, dia masuk golongan LV yang Anda survei. Kemudian HV itu apa? Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4. Bisa truk, bisa bus, atau truk kombinasi. Intinya dia rodanya lebih dari 4. Berarti kalau ketika Anda survei, dia masuk ke HV. Nah, kemudian yang sepeda motor, kendaraan bermotor beroda 2 atau 3. Jadi, bemo, VR itu dia masuk MC, motorcycle. Sepeda motor dan kendaraan beroda 3. Beroda 3 kalau becak, dia tidak ada motornya, itu masuk MC. Ya. Sementara kalau UMC, kendaraan beroda yang menggunakan tenaga manusia atau hewan, sepeda, becak, kereta kuda, dan lain-lain. Saya kira ini jelas. Pokoknya kendaraan yang tidak menggunakan mesin bermotor. Oke. Nah, ini tabel EMP untuk jalan perkotaan tak terbagi. Jalan perkotaan tak terbagi. Apa itu jalan perkotaan tak terbagi? Teman-teman perlu memperhatikan ini ya. Anda perlu memperhatikan ini. Ya, dan Anda perlu memperhatikan ini. Kalau dia dua lajur tak terbagi, contohnya jalan apa kira-kira? Dua lajur undivided, dua lajur tak terbagi. Artinya dia tak terbagi apa? Dia tidak memiliki median. Ya, dia tidak memiliki median. Dua lajur itu apa? Dua lajur. Bentar ya. Nah, teman-teman coba bayangkan. Ini kan ada ruas jalan ya. Sorry. Oh, nggak bisa. Ini kan ada ruas jalan. Ya, ini ada ruas jalan. Kalau dia terbagi, berarti di tengah sini ada mediannya. Ya. Di tengah sini ada mediannya. Nah, lajur itu apa? Yang biasanya dipisahkan oleh garis putus-putus berwarna putih. Ya. Yang bisa dipisahkan oleh garis putus-putus berwarna putih. Sehingga dua lajur tak terbagi itu ya ini. Ini, dua lajur tak terbagi. Ini 4 lajur tak terbagi. Seandainya tidak ada mediannya. Ini ya. Seandainya tidak ada mediannya. Jadi, teman-teman pertama-tama Anda harus menghitung dulu kan ya. Anda harus menghitung dulu semua anunya, apa namanya? Anda harus menghitung dulu total volume kendaraannya. Kalau dia dua arah. Jadi dia dua arah, ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Kalau dia dua arah, Anda harus hitung dulu totalnya. Kalau totalnya itu apa di bawah 1800, Anda menggunakan yang ini. Tapi kalau dia lebih dari
1800 pada kondisi jalan seperti ini, Anda menggunakan yang ini. Nah, untuk menghitung MC, Anda harus sesuaikan dengan lebar jalur lalu lintasnya. Apakah dia di bawah 6 meter atau dia lebih dari 6 meter. Di bawah atau sama dengan 6 meter ataukah dia lebih dari 6 meter. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang Anda tidak mengerti, tolong tuliskan di kolom pertanyaan. Ya, tolong tuliskan di kolom pertanyaan. Nah, ini ya saya kira seperti itu deh. Nah, kan Anda survei, Anda mendapatkan data kendaraan per jam kan ya. Tetapi untuk menghitung derajat kejenuhan yang Anda butuhkan itu harus SMP per jam. Sehingga untuk mengkonversi menjadi SMP per jam, Anda harus mengkalikan dengan ekivalensi mobil penumpang. Dengan ekivalensi ini. Ekivalensi mana yang Anda pilih bergantung pada kondisi ruas jalannya. Ya, bergantung pada kondisi ruas jalannya. Mudah-mudahan jelas ya. Ini teman-teman harus mendownload ini. Harus banget Anda download ini. Nah, bagaimana EMP untuk jalan perkotaan yang terbagi dan satu arah? Jadi untuk semua jenis jalan perkotaan itu ada EMP-nya. Ketentuannya sama, Anda hitung dulu volume arus lalu lintasnya, tetapi yang terpenting adalah Anda melihat kondisi jalanan yang Anda survei itu seperti apa. Apakah dia 2 lajur satu arah? Apakah dia 4 lajur terbagi atau ada mediannya? Ataukah dia 3 lajur satu arah? Ataukah dia, kalau 3 lajur satu arah kan berarti seperti di Marsma Iswahyudi. Ataukah dia 6 lajur tapi terbagi atau ada mediannya? Inilah Anda tentukan. Anda tentukan yang mana faktor pengalinya. Faktor pengali EMP-nya berdasarkan kondisi ruas jalan tempat Anda survei itu seperti apa. Nah, ini cara perhitungan data arus, teman-teman. Anda akan melakukan survei selama 2 jam. Ya, Anda akan melakukan survei selama 2 jam. Nah, selama 2 jam ini Anda akan bagi menjadi kurun waktu per satuan 15 menit. Ya, jadi harus Anda survei jam 7 sampai 7.15 berapa, jam 7.15 sampai 7.30 berapa, jam 7.30 sampai 7.45 berapa, sehingga Anda mendapatkan data kendaraan per 15 menit. Setelah Anda mendapatkan ini, Anda harus mengkonversi data hasil trafik menjadi satuan kendaraan per jam. Bagaimana satuan kendaraan per jam itu? Kalau 7 sampai jam 8 berarti kan yang ini, kan ya. Iya kan? Untuk jam 7 sampai jam 8. Jadi ini Anda totalkan nih semuanya nih. Anda totalkan jumlahnya untuk masing-masing jenis kendaraan. Ya, untuk masing-masing jenis kendaraan. Lalu bagaimana kalau 745 sampai 845? Maka yang Anda hitung adalah dari sini. Ya, 745 sampai 845. Sehingga didapatkanlah hasil ini. Jelas ya? Tapi ingat, ini satuannya masih kendaraan per jam. Nah, data kendaraan per jam ini Anda ubah menjadi SMP per jam. Ya, Anda ubah menjadi SMP per jam. Dengan mengalikannya terhadap EMP sesuai jenis kendaraan. Ya, kemudian dapat dilihat SMP per jam tertinggi itulah jam puncaknya. Ya, kalau Anda lihat di sini, berarti jam puncaknya itu terjadi pada jam
7.45 sampai jam yang ini ya, sampai jam 8.45, itulah jam puncak pada peak pagi. Nah, dari jam puncak ini, berdasarkan data arus pada jam puncak, ya, pada jam puncak, Anda dapat diketahui komposisi kendaraan pada saat jam puncak tersebut. Ini sengaja saya salahkan ya, supaya Anda lihat sebenarnya yang paling tinggi itu yang mana. Tetapi dari sini Anda bisa lihat bahwa ternyata pada kondisi jam puncak, volume lalu lintas itu didominasi oleh light vehicle sebanyak 61% dan HV sebanyak 7,7% dan motorcycle sebanyak 30,7%. Itulah data inilah yang kemudian Anda proses menjadi kinerja ruas jalan. Kalau ada pertanyaan, please comment down below. Oke, kita masuk ke kapasitas ya. Jadi teman-teman, kalau Anda punya pertanyaan, tolong tuliskan saja di bawah. Nanti akan kita diskusikan sama-sama. Nah, kapasitas itu apa? Kapasitas itu kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang atau SMP per jam. Faktor apa yang mempengaruhi kapasitas jalan? Pertama, kondisi geometri ya. Pertama, kondisi geometri atau lebar efektif lapisan keras yang termanfaatkan, atau lebar efektif bahu atau kerep jalan, lebar efektif median jalan. Itulah semuanya. Kemudian kondisi lalu lintas, arah, lajur, dan adanya hambatan samping, serta kondisi lingkungan atau ukuran kota yang dinyatakan dalam jumlah penduduk. Nanti kita lihat di belakang. Nah, kondisi geometrik jalan itu seperti apa? Ya seperti ini. Ada lebar, ada WCA, WCB, ada lebar jalur lalu lintas, ada lebar bahu di sisi jalan A, dan ada lebar bahu di sisi jalan B, dan ada median. Ya, ada median. Ini misalnya ada salurannya. Ini untuk jalan yang median. Nah, ini jalan dengan kerep tanpa median. Apa itu kerep? Ininya nih, penaikan ini. Ya, jarak dari kerep ke penghalang, misalnya apa, warung misalnya nih dia di sini. Nah, ini kan nggak ada ininya, nggak ada mediannya. Berarti yang ada hanya lebar jalur. Jadi Anda menghitung dari kerepnya, apa itu kerep penaikan ini nih, yang biasanya warna hitam putih itu. Ya, itu kerep yang menuju ke apa sih, jalur pejalan kaki. Itu kerep, bukan bahu jalan. Bahu jalan itu ada yang contohnya di Soekarno-Hatta itu kan ada bahu jalan yang sampingnya garis putih yang tidak putus-putus, itu baru kita sebut bahu jalan. Nah, bagaimana kita menghitung kapasitas lalu lintas? Ini kan kapasitas ya yang dicari. Kita harus mengetahui kapasitas dasar, kemudian faktor penyesuaian untuk lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota. Nanti ini kita jelaskan. Dan kalau teman-teman lihat di sini semuanya menggunakan faktor penyesuaian, berarti menggunakan apa? Faktor pengalih. Ya, Anda kalau lelah silahkan di-pause sambil minum, sambil apa. Habis itu nanti teman-teman lanjutkan sendiri. Oke. Nah, catatannya apa? Untuk jalan tidak terbagi atau tidak ada median, untuk jalan tak terbagi atau tanpa median, analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Ya. Jadi Anda menghitung kedua arah lalu lintas, Anda jumlahkan dua arah lalu lintas. Kemudian untuk jalan yang terbagi, analisa dilakukan terpisah pada masing-masing arah lalu lintas, kalau ada mediannya. Jadi misalnya di Sudirman kan ada mediannya. Nah, itu Anda memilih satu saja, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Itu untuk jalan yang terbagi. Untuk jalan yang tak terbagi, berarti Anda melakukan pada Anda mentotalkan volume lalu lintas di kedua arah. Jadi kapasitasnya itu satu di satu jalan, satu ruas jalan itu.
dengan dua arah. Nah, kapasitas dasar itu ditentukan berdasarkan tipe jalan. Ya, kalau 4 lajur terbagi atau jalan satu arah, tapi dia 4 lajur, berarti dia kapasitasnya 1650 per lajur. Ya, kalau 4 lajur tak terbagi, itu 1500. Ini terbagi ya, ada mediannya. Kalau 4 lajur yang tidak terbagi, dia 1500 per lajur. 2 lajur tak terbagi, kayak jalan Sungai Wen itu 2 lajur kan ya, dan dia tidak terbagi, itu 2900 untuk total 2 arah. Ini yang harus Anda pahami baik-baik. Ya. Ini juga kapasitas dasar untuk jalan yang lebih dari 4 lajur dapat diperkirakan dengan menggunakan kapasitas per lajur meskipun mempunyai lebar jalan yang tidak standar. Jadi Anda kalikan 6 atau kalikan berapa yang di atas 4 lajur. Nah, selanjutnya untuk kapasitas untuk lebar jalan. Ini tetap Anda harus memperhatikan lebarnya, jenis tipe jalannya. Nah, teman-teman lihat per lajur itu lebarnya berapa. Ya, per lajur itu lebarnya berapa? Kalau lebarnya 3,50 berarti faktor pengal yang Anda pakai 1. Kalau jenis jalan 2 lajur tak terbagi, 2 arah itu lebarnya 7, misalnya di Sungai Wen, maka faktor pengalinya adalah 1. Jelas ya? Ini Anda harus latihan. Nah, kemudian faktor koreksi kapasitas untuk pemisah arah. Pemisah arah itu apa? Median. Ya, pemisah arah itu maksudnya median. Jadi penentuan faktor koreksi pengalian didasarkan pada kondisi arus lalu lintas dari kedua arah untuk jalan tanpa untuk jalan tanpa pembatas median. Untuk jalan dengan satu arah atau jalan dengan pembatas median, faktor koreksi akibat pembagian arah adalah 1,0. Kalau ada pembatas mediannya, faktor koreksinya adalah 1,0. Tetapi kalau tidak ada mediannya, tetapi terdapat 2 arus, ya, terdapat 2 arus, Anda lihat perbandingannya itu 50-50 atau sama-sama. Jadi lajur arus 1 3,5 meter misalnya, dan arus 2 juga, arus yang berlawanannya itu 3,5 meter, berarti dia 50-50. Ya. Nah, ini kalau 2 lajur berarti apa? 1 lajur 1 arah. Ya. Kalau dia 4 lajur, berarti ada 2 lajur untuk 1 arah. Nah, teman-teman lihat bagaimana perbandingan panjang lajurnya. Apakah dia 50-50, apakah dia 55-45%, apakah 60-40%, dan seterusnya. Nah, kondisinya itulah yang menentukan faktor koreksi mana yang akan Anda jadikan pengalih untuk menghitung kapasitas. Mudah-mudahan jelas. Nah, hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan. Pertama-tama teman-teman Anda harus mengukur intensitasnya berapa. Ya, jumlah bobot kejadiannya itu berapa. Jelas ya? Ini tidak usah diperhatikan. Jadi yang Anda hitung itu berapa kejadian pejalan kaki, berapa kejadian kendaraan umum atau kendaraan lain berhenti, kendaraan yang parkir di pinggir jalan, berapa kejadian kendaraan yang masuk dan keluar, dan berapa kejadian kendaraan yang berjalan lambat, misalnya gerobak, terus apalagi gerobak sih yang paling memungkinkan, penjual kaki lima yang sambil jalan, itu juga termasuk kendaraan lambat. Jadi berapa kejadiannya? Berapa kejadiannya? Kalau dia di bawah 100 berarti dia masuk VL dan seterusnya. Ini faktor pengalinya. Nah, kalau jumlah kejadiannya masuk L dan terjadi di tipe jalan ini dengan lebar bahu sekian, lebar bahu efektif sekian, itulah
faktor hambatan samping yang Anda jadikan pengalih. Ya, itulah faktor hambatan samping yang Anda jadikan pengalih. Jelas ya, pengalih untuk ini, pengalih untuk menghitung kapasitas. Tetapi kan Anda pertama-tama Anda hitung dulu ini kan ya. Anda hitung dulu jumlah kejadiannya. Jumlah kejadiannya ini Anda konversi ke sini. Ya. Tapi sebelum itu teman-teman kalikan dulu dengan faktor bobotnya. Setelah itu diketahui kode kelas hambatan sampingnya, baru Anda cek hambatan samping itu terjadi di tipe jalan apa dengan lebar bahu efektifnya berapa. Baru Anda tentukan faktor pengalihnya yang mana. Nah, untuk jalan 6 lajur, faktor koreksinya itu seperti ini. Ya. Satu kurang faktor koreksi untuk 4 lajur. Nah, ini faktor koreksi untuk ukuran kota. Jadi misalnya di kota Balikpapan itu jumlah penduduknya berapa? Misalnya jumlah penduduknya 1.300.000 orang. Berarti Anda pakai yang ini karena 1 juta lebih. Kalau dia di bawah 100.000, ini kan 0,1 juta penduduk berarti 100.000, berarti Anda pakai yang ini. Kalau jumlah penduduknya 1 juta 500 misalnya, berarti Anda pakai yang ini. Faktor penyesuaiannya 1. Nah, setelah itu kan Anda sudah tahu ya volume lalu lintasnya dengan satuan SMP per jam. Kemudian Anda sudah tahu kapasitasnya, sudah Anda hitung menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus ini Anda hitung. Anda kan sudah dapat faktor penyesuaian untuk lebar, faktor penyesuaian untuk pemisah arah, faktor penyesuaian untuk hambatan samping, faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Setelah itu Anda akan menghitung derajat kejenuhannya. Derajat kejenuhan itu nilai intinya itu volume dibagi dengan rasio. Ya. Intinya itu adalah Intinya itu volume dibagi dengan kapasitas. Jadi Anda bagi data arus terhadap kapasitas yang Anda dapat di ruas jalan itu. Nah, hasilnya berapa? Itu akan menunjukkan dia berada pada tingkat pelayanan apa, entah A, entah B, ataukah C, ya. Nah, ini catatannya. Untuk jalan tak terbagi, analisa dilakukan pada kedua arah lalu lintas. Ya, kalau untuk jalan terbagi, Anda lakukan pada masing-masing arah lalu lintas seperti perhitungan kapasitas. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, teman-teman, silahkan Anda tulis di komen di bawah ini. Oke? Ada pertanyaan? Jangan lupa tulis di komen down below. Alright. Inilah tugasnya. Nah, di mana Anda melakukan survei? Anda survei di satu segmen jalan. Teman-teman menentukan di satu segmen jalan. Ini nih satu. Ini nih satu segmen jalan. Ya, kalau ada median jalannya, Anda memilih satu sisi saja. Yang mungkin terdiri dari 2 lajur. Lajur 1, lajur 2. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya itu 200 meter. Ya, dan tidak terdapat fungsi lahan yang menyebabkan kemacetan. Tidak ada pasar, tidak ada mall, tidak ada apa lagi yang memungkinkan menyebabkan kemacetan, dan merupakan kecepatan arus bebas atau bukan wilayah yang sering macet. Kayak misal ada kan Platinum, Projakal itu kan
berpotensi menciptakan kemacetan, berarti Anda tidak bisa mengambil lokasi survei di wilayah yang seperti itu. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 200 meter untuk satu segmen jalan. Sehingga wilayah studi Anda itu segmen jalan itu sepanjang 200 meter. Anda berdiri di tengah-tengahnya. Disitulah Anda mengamati dan melakukan counting, melakukan traffic counting menggunakan alat counter. Ya, hari pelaksanaannya terdapat 2 jenis hari, yaitu normal day dan weekend. Ya, normal day silahkan Anda pilih di Selasa, Rabu, atau Kamis, Anda pilih satu-satunya. Kemudian di weekend Anda pilih salah satunya juga di Sabtu atau Ahad. Jadi bukan dua-dua harinya, Anda pilih salah satunya. Dalam satu hari survei, pengamatan dilakukan pada 3 waktu, yaitu morning peak hour, non-peak hour, dan afternoon peak hour. Masing-masing waktu survei selama 2 jam. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada tulis di bawah, dan kemudian saya menutup presentasinya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan kita ya. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Saya harap kita bisa memaksimalkan proses pembelajaran ini. Terima kasih, saya tutup. Silahkan sebelum saya tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ditulis untuk dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.